Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Yasmin Istopa dari kelas B, NPM 215020049, Program Studi Pendidikan Ekonomi, dari kelompok Behavioral Research. Di sini saya akan membahas presentasi mata kuliah pengantar filsafat pendidikan. Selamat menyaksikan. Ini anggota kelompoknya. Lalu slide kedua ada peran individu, narasumber, jurnal, e-book, dan sumber-sumbernya. Dan yang terakhir ada pembahasan materinya yang berjudul aliran pendidikan progresivisme dalam efektif proses pembelajaran abad 21. Pertanyaan pertama, faktor penyebab sumber daya pendidikan lebih difokuskan pada urusan administrasi daripada diarahkan kepada proses pembelajaran secara utuh, total, dan menyeluruh. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, pengelola SDM yang efektif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga pendidikan dan kependidikan yang berdampak konstan terhadap keefektivitasan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia pendidikan perlu dikelola dengan mengaplikasikan seluruh fungsi manajemen secara sirkular untuk mendukung tercapainya prosesnya pendidikan yang efektif. Lalu ada administrasi juga penting, di mana para guru itu harus membuat RPP, lembar agenda, penilaian, dan lain semacamnya. Jadi tidak lebih difokuskan karena memang itu lebih utama apabila nanti akan dicek oleh kepala sekolah dan supervisi. Lalu pertanyaan kedua ada, bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menitik beratkan kualitas proses daripada kualitas hasil dalam pembelajaran abad 21 ini. Terus di sini ada 4C. 4C itu yaitu pertama, critical thinking and problem solving, yaitu proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan kepada pengetahuan materi pembelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. Karena jika siswa mampu untuk bisa berpikir kritis, mereka bisa lebih cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkan informasi yang tidak relevan, serta bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mencari solusi masalah atau mengambil keputusan. Cara agar siswa dapat berpikir kritis itu dengan memberikan permasalahan pada level hot dan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah konseptual yang di dalam hidupnya sehari-hari. Karena dengan adanya situasi yang real yang dialami oleh siswa akan membuat siswa menyadari pentingnya pembelajaran tersebut, sehingga siswa akan menggunakan kemampuan yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Lalu yang kedua ada communication. Communication atau komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Keterampilan komunikasi beberapa sebagai kunci menghadapi perubahan paradigma kehidupan di abad 21. Selain keterampilan berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas, keterampilan komunikasi bermanfaat bagi siswa untuk mengidentifikasi sumber informasi yang akurat, menyaring informasi sebagai pengetahuan baru, dan menjadikan informasi sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan dirinya. Dengan cara pada proses pembelajaran mengajar, siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga siswa dapat mendapatkan pengetahuan sendiri melalui komunikasi dan pengalamannya dialaminya. Lalu yang ketiga ada kolaborasi, merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Diharapkan siswa mampu untuk bertanggung jawab atas yang diperoleh dari kelompok, bisa menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, mampu mendorong para pelajar untuk memberikan bantuan kepada yang lain, dan pihak lainnya menerima dan memungkinkan adanya saling ketergantungan, yaitu dengan cara guru bisa merancang situasi di mana siswa dapat belajar secara teamwork sehingga akan tercapai suasana demokrasi dan siswa akan belajar tentang kerjasama tim, kepemimpinan, ketetapan, dan otoritas, dan fleksibilitas dalam lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ada creativity and innovation. Dalam proses pelajaran, guru fasilitator membuka ruang bagi siswa untuk memperbaiki kreativitas dan inovasinya. Para guru di sini hanya sebagai fasilitator dan dapat mewakili dengan membuka ide untuk kreativitas inovasi. Lalu di sini ada meningkatkan hasil daripada prosesnya, teori pembelajaran behavioristics lebih, maupun hasil kualitas pembelajaran, salah satunya dengan menerapkan teori pembelajaran teori pembelajaran komunitas lebih meningkatkan proses belajar daripada hasil itu belajar sendiri. Menerangkan teori ini lebih mengaruhi perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Bagaimana teori ini lebih dari itu. Belajar teori ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lalu pertanyaan ketiga ada, apakah progresisme dalam pendidikan menekankan pendidikan demokratis dalam menghargai
berbagi potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik. Sedangkan gurunya sebagai fasilitator pembimbing dan pengarah bagi perkembangan peserta didiknya. Ada aliran progresisme lebih menerapkan kepada peserta didik. Aliran progresivisme harus memberikan pengalaman yang berharga pada peserta didik berupa aktivitas mengarahkan berbagai masalah baru, apa itu masalah pribadi ataupun kehidupan sosial. Lalu yang kedua harus memberikan pengalaman berharga bagi dalam memecahkan masalah baru baik maupun sosial. Merupakan bagian dari masyarakat dan adanya masyarakat dalam terus itu sebagai fasilitator dan apabila di kurikulum 2013 ini mencantumkan peserta didik untuk mencari sumber dirinya sendiri. Sekian pembahasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.